Mas Bim. Halo sayang. Aduh. Oke, gini. Jadi kan ini kita konten baru ya. Kita bikin acara ngobrol online berdua. Kalau bisa mungkin nanti kita akan ngobrol online juga sama teman-teman kita yang lainnya. Mungkin nanti ya siapa tahu yang LDM juga. LDM gak harus pasangan kan, bisa juga anak sama orang tuanya, bisa juga teman sama temennya, teman kita sama teman sama kita gitu kan. Tapi kita lagi ngebahas masalah kita dulu, gimana cara kita sebagai pasangan istri yang memilih jalur long distance marriage terus menghadapi kondisi pandemi seperti ini. Mungkin karena sahabat LDM itu belum tahu kondisi LDM kita itu kayak gini, bisa dijelasin nggak sih sejauh apa jarak kita buat LDM ini? Oke. Jadi ini yang nggak tahu, aku sama Devi itu sama-sama kerja. Nah, kerjanya itu di sebuah perusahaan. Nah, intinya Devi itu ada di ujung Pulau Jawa, Ujung timur Pulau Jawa. masih di Jawa. Nah, aku kerja di Sulawesi. Kalau yang tahu namanya Kabupaten Kepulauan Sangihe, nah itu di situ salah satu pulau terdepan di Indonesia. Di bawah Miangas ya? Deket lah, Miangas lah. Dekatnya Miangas ya. Nanti kita liatin petanya ya. Iya lah, boleh. Ya, ada petanya di mana Miangas, di mana ujung Pulau Jawa. Iya, nanti dikasih tahu. Oke, mungkin kalau aku, karena aku masih di Pulau Jawa, mungkin masih sedikit gimana ya, lebih enak untuk konsumsi dan sebagainya gitu. Terus jadi konsepnya malam ini aku punya 3 pertanyaan. Mas Bim juga boleh ngajuin 3 pertanyaan ke aku tentang masalah pandemi ini. Yang pertama. Terus banget nih. Iyalah, harus serius. Oh iya. Mohon maaf, itu suara BA-nya bisa dimatiin nggak? Iya, lanjut. Ini akan jadi lebaran pertama kita setelah menikah, kita nggak bareng nih. Ya kan? Nah, itu gimana perasaannya sebagai seorang pria? Ada sedihnya juga nggak? Ada kangennya juga nggak? Sebenarnya sih kalau aku lebih ke logik aja. Ikutin pemerintah dulu lah. Nggak apa-apa. Nggak usah terlalu dibawa perasaan. Capek banget ya, Bapak ya. Yang penting kan masih sama-sama aman. Intinya kan kita semua memang ingin terhindar dari sebuah wabah ini. Jadi ya mau nggak mau ya kita harus melaksanakan apa yang pemerintah perintahkan gitu. Himbau lah, pemerintah himbau. Terus kalau boleh, kondisi di tahunnya sendiri kayak apa sekarang? Sebenarnya tahunnya sih masih aman-aman. Kemarin baru ada positif COVID itu 1 orang. Cuman mungkin karena terlalu lama masa pandemi ini, jadi orang udah makin bosen di rumah. Jadi sekarang ini udah makin rame. Oke. Udah mulai rame ya? Udah mulai rame sih. Terus kalau di kantor sendiri kayak apa situasinya? Maksudnya di sana ada WFH juga atau enggak? Atau tetap WFO berjalan kayak biasanya? Kalau di kantorku ada WFH sama WFO. Emang sesuai perintah dari atasan harusnya 50% karyawan itu di WFH kan. Oke, sama. Akan tetapi karena memang karyawannya di sini sedikit, ya nggak bisa 50% juga. Tuh, takutnya oleng karena perusahaan ya ini kan bergerak di bidang pelayanan pelanggan. Tuh. Jadi emang Jadi tetap masih banyak yang WFO sih. Customer dulu ya, bersama kan customer dulu ya. Sama juga banyak yang nggak mudik ya, perantau yang nggak mudik juga ya. Enggak.
nggak mudik. Sekarang juga udah mulai didata kok, beberapa orang yang asalnya misal dari luar daerah sini didata, dimintain fotokopi KTP dan dihimbau agar nggak mudik. Itu. Oke. Jadi emang maksudnya untuk protokol kesehatan sebenarnya dimanapun sama aja kayak gitu kan ya. Oke. Sebenarnya kalau di tempat aku juga sama, apalagi di situ kita disediain mes atau rumah dinas. Jadi kayak protokol kesehatan itu jauh lebih ketat. Kita keluar masuk pasti ada cek temperatur, terus belum boleh ada yang mudik dulu. Kalau ada yang dari luar kota, emang bener-bener mau dia positif ataupun negatif. Alhamdulillahnya sih masih negatif semua ya di sini di daerah tempat kerja aku. Jadi kayak itu pasti harus diisolasi dulu kurang lebih selama 5 hari gitu. Jadi dia cuman ada di rumah, nggak boleh kemana-mana, boleh masuk setelahnya. Dan di kantor pun itu kan rapinya bukan full WFH, tapi split work from home. Jadi maksimal karyawan yang ada di kantor itu cuman 3 orang untuk satu ruangan atau satu divisi. Selebihnya itu work from home kayak gitu. Terus kalau dari aku pribadi sebagai seorang perempuan, kayak kita menjalani LDM dan mau gak mau ini udah 3 bulan yang biasanya 1 bulan sekali ketemu jadi 3 bulan gak ketemu. Awalnya tuh kayak berat gitu loh, jadi kayak aduh gimana nih gak ketemu suami, gak ketemu orang tua ya kan, jadi kan rasanya kayak lama kesini tuh awal dari mulai pandemi ini dan kita disuruh di rumah aja nggak boleh kemana-mana, kayak gila banget nonton drakor, banyak banget itu nonton drakor sampai akhirnya sekarang kayak udah bosen nonton drakor. Jadi udah sampai yang semenerima itu gitu, ya udah di rumah aja gitu. Udah. Kalau pengen makanan apa tinggal online. Terus tukang sayur di sini alhamdulillahnya tuh bisa di chat, di WA nanti bisa diantar kayak gitu. Enak banget. Mungkin itu bedanya ya. Langsung ke poinnya aja. Tips dan trik buat teman-teman di luar sana yang mungkin senasib sama kita, LDM juga, atau mungkin LDR, atau siapapun yang jauhan, tipsnya apa biar ya udah slow dulu aja sama karantina mandiri ini? Mungkin ada tips dan trik. Kalau tipsnya sih yang penting itu ya, pertama yang penting komunikasi harus dijaga, apalagi sama istri ya, kan tahu kan sendiri gimana kan kalau istri. Yang kedua, biar nggak bosen WFH, itulah nambah-nambahin paketan kuota, kalau nggak ya pasang aja tuh Inditeed supaya unlimited kan, lumayan 1 bulan ya terjangkau lah kalau untuk pekerja-pekerja lah. Gitu. Udah sih, yang penting yang ketiga sabar-sabar aja. Insya Allah nanti Juni udah mulai normal lagi kok. Amin. Udah 3 bulan ya, semoga Juni udah normal lagi. Oke. Buat itu kan dari sisi pria, kalau dari sisi aku wanita sama sih, maksudnya kayak jaga komunikasi, tetap bawel sama suaminya meskipun jauh ya. Jadi kayak ya sebagai perempuan kita pasti merasa salah karena kita tidak bisa mendampingi saat puasa, nyiapin buka puasa, bantuin bersih-bersih lah apalah gitu. Cuman kayak tetap bawel dalam segala hal. Terus kemarin juga sempat ngirimin makanan juga ya Mas Bim. Jadi kayak karena di sana itu ada beberapa makanan yang susah didapat, jadi aku kirimin makanan 1 kotak besar. Dan ongkirnya itu hampir mirip-mirip tiket pesawat. Tapi it's okay, nggak masalah. Yang penting maksudnya kita safe dulu, aman dulu selama masa pandemi ini. Terus pasti tingkat stres perempuan itu lebih tinggi daripada pria. Yeah. Jadi menurut aku, kalian lakuin apa aja yang menurut kalian akan ngebuat kalian itu jadi seneng gitu. Jadi kayak aku di awal untuk ngebunuh tuh itu aku nonton drakor aja tiap kali WFH. Bukan WFH sih, tiap kali libur. Kalau WFH tuh masih ada ke distract sama kerja. WFH
apalagi nyenengin banget kan, maksudnya ada kesibukan yang jelas. Tapi kalau udah libur dari Sabtu Minggu itu kayak aduh, soalnya kebiasaan Sabtu Minggu aku kan kita punya home base kan di Sidoarjo, misalnya di Surabaya yang deket sama bandara. Nah biasanya kan aku tiap minggu kan ke Surabaya buat ya refresh otak, misalnya kayak pulang ke rumah kita sendiri itu kan jauh lebih enak daripada di mes gitu kan. Itu jadi udah sekarang belanja online oke, nggak masalah, itu masih on budget. Tapi satu lagi teman-teman, di masa pandemi ini kita juga punya keuntungan. Jadi keuntungannya adalah kita bisa nabung dari ongkos perjalanan biasanya. Jadi tetap keep positif, meskipun kita belum bisa ketemu sama pasangan sekarang, tapi kita bisa nabung. Jadi tabungannya bisa buat jalan-jalan setelahnya. Oh, mungkin ada lagi. Mas satu lagi ya, buat yang apa namanya, kan banyak nih beberapa perusahaan juga beberapa brand itu sudah mulai terdampak kan karena corona, tentu terdampak ke karyawannya juga. Nah kita doain nih semoga yang di PHK setelah nanti COVID selesai bisa cepat mendapat pekerjaan kembali. Amin. Semoga si perusahaan-perusahaan itu ini ya bangkit lagi ya. Maksudnya biar sistem perekonomian di Indonesia lagi kayak gitu. Ya, intinya memang ini wabah ini juga bukan cuma menyerang ke fisik, psikis, tapi juga langsung ke ekonomi negara ini. Oke, ya. Mungkin kita bisa share ke teman-teman, ke sahabat LDM kita, mungkin banyak wadah untuk kita donasi sekarang kan, kayak ada kitabisa.com, terus ACT, dompet dual, dan sebagainya. Kalau misalnya kita takut keluar buat berdonasi atau menyerahkan secara langsung, kita ada banyak platform di Indonesia untuk berdonasi. Ya mungkin sahabat-sahabat kita yang mempunyai kelebihan mungkin bisa sambil berdonasi untuk teman-teman kita ya, dari sisi kesehatan maupun dari sisi ekonomi. Sekali. Oke, kayaknya udah panjang banget nih, udah hampir 15 menit. Kita udahan dulu ya sharing-sharingnya, tips dan triknya. Ya semoga yang punya rencana-rencana setelah COVID ini bisa dilancarkan. Mungkin ada yang mau daftar kerja lagi, mau buka bisnis. Di part selanjutnya kita bisa cerita masalah rencana apa yang kita tunda. Ini kayak kita nekan ego dulu nih gitu. Kalau tips dan trik selanjutnya partnya bisa rencana apa aja yang kita tunda, dan mungkin ini yang bagus kita akan ngundang teman-teman lainnya untuk ngobrol bareng sama kita gitu, oke? Iyalah, nanti diundang juga yang beberapa teman kita yang beda profesi juga, atau mungkin yang masih kuliah dan sebagainya. Mungkin kan banyak kan teman-teman kita yang bosen, udah lama nggak sekolah, udah lama nggak kerja. Oke deh, kayaknya udah dulu, durasinya terlalu panjang. Oke, see you next time sahabat LDM. Bye.